Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kita sampaikan kepada imam kita Adinda yang sebetulnya telah bertemu juga dengan kita dulu. Saya ingat di mana saya bertemu dengan beliau. Ternyata di Masjid Muslimin, neneknya di sana. Dan dulu pernah beliau meminta rekomendasi untuk berangkat belajar ke luar negeri, dan sekarang sudah datang waktunya. Maka kita sampaikan kepada beliau, nastaudi'uka Allah dinaka wa amanataka wa khatim amalik. Kami titipkan engkau kepada Allah Ta'ala agamamu, amanahmu, dan kesudahan dari amalmu. Jemaah muliakan, pagi ini insyaAllah Ta'ala kita coba untuk membahas hadis yang ketiga di Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkenaan dengan awal dimulainya wahyu. Kita tahu secara ringkas bahwasanya Nabi SAW lahir di Mekah. Kemudian beliau sudah menjadi yatim ketika masih dalam kandungan, disusui oleh beberapa orang wanita, ibunya, lalu Thuwaibah, budak dari Abu Lahab. Begitu juga menyusu di Taif sana, di sebuah perkampungan namanya Banu Sa'ad, oleh seorang wanita bernama Halimah, sehingga disebut Halimah As-Sa'diyah, berasal dari suku Banu Sa'ad, Sa'ad bin Bakr. Kemudian pada umur kurang lebih 4 tahun, maka terjadi suatu peristiwa, datangnya malaikat yang membedah dada Nabi SAW. Dan Halimah merasa khawatir anak yang dititipkan kepadanya untuk disusui sekarang sudah tidak lagi usia menyusui. 4 tahun sudah tidak lagi usia menyusui. Maka khawatir yang datang ini sesuatu yang tidak baik. Dan biasanya mereka meyakini yang datang-datang seperti ini adalah jin. Maka dihantarkan kembali beliau ke pangkuan ibunya ke Mekah. Kemudian ibunya membawa beliau untuk pergi menjamu kubur ayahnya di Madinah. Ketika jalan pulang di sebuah negeri namanya Abwa, kurang lebih Nabi berumur 5 atau 6 tahun, maka meninggal ibunya di sana. Kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya sampai umur 9 tahun. Kemudian meninggal juga kakeknya, diasuh oleh pamannya Abu Talib sampai Nabi kurang lebih berumur 49 atau 50 tahun, sampai tahun Amul Huzni meninggal Abu Talib, dan setelahnya meninggal Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW mengikuti beberapa peristiwa seperti Harbul Fijar, perang yang terjadi antara Quraisy dan yang lain dan suku Hawazin pada umur 15 tahun. Kemudian ada juga terjadi perjanjian Hilful Fudul, perjanjian untuk membela seorang yang dizalimi.
datang seorang lelaki dari Zabid dari Yaman. Dia ingin menjual barangnya, jauh-jauh datang dari Yaman. Ternyata ketika barangnya ingin dibeli, ditawar oleh seorang Quraisy bernama Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, ayah kandung dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Ditawar barangnya, barang diambil, uang tidak dibayar. Maka Al-Wa'il ibn Sahmi yang menzalimi ini disebut namanya oleh lelaki dari Zabid yang dizalimi. Maka beliau berdiri di salah satu bukit di Masjidil Haram dan menyuarakan, meminta pembelaan. Orang jauh datang untuk mencari sedikit keuntungan, sekarang ditipu lagi. Dilakukanlah apa yang dinamakan dengan hilfu al-fudul, yang ketika itu dilakukan di rumah salah seorang Quraisy bernama Abdullah ibn Jud'an. Singkat cerita, kemudian Nabi menikah pada umur 25 tahun dan Khadijah radhiyallahu anha berumur 40 tahun. Ini yang masyhur dan nanti insyaallah taala kita bahas. Kemudian berjalan waktu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, dan di sini akan kita bahas detail. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di Sahih Bukhari, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah, fakana la yaraha illa mithla falaq as-subh. Wahyu pertama yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbentuk mimpi yang baik. Untuk kita ketahui, mimpi kita beda dengan mimpi para nabi. Kalau mimpi kita satu dari tiga. Yang pertama, mimpi yang baik, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, atau isyarat dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu akan terjadi, ada keburukan yang akan menimpa, lalu kita hindari. Ini busyara min Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, takhwifun minasyaitan, mimpi yang menakutkan dari syaitan. Diriwayatkan di Sahih Muslim, tahzin, mimpi yang membuat orang sedih, mimpi buruk, yang orang yang bermimpi ini ketika bangun dari mimpinya tidak berkenan di hatinya. Ini dari syaitan. Diriwayatkan al-hulmu minasyaitan. Dan yang ketiga, mimma yuhadditsu bihil mar'u nafsah, apa yang selalu diingat-ingat oleh orang yang bermimpi ini ketika dia terjaga, lalu terbawa ketika dia tidur. Akan tetapi mimpi calon nabi, para nabi ini mimpinya mimpi yang benar. Bukankah perintah menyembelih anaknya Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalam ini terjadi di mimpi? Inni ra'aitu fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Seperti yang kita ketahui dalam masalah kurban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mimpi yang baik, tapi dilihat misla falaqis subh. Dilihat itu seperti cahaya subuh. Maksudnya cahaya yang kemudian akan semakin terang, semakin terang. Ini yang dilihat oleh Nabi. Hasilnya apa dari mimpi ini? Fahubbiba ilaihil khala'u, maka dititipkan rasa cinta ke hati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk khalwat, ingin sendiri, tidak ingin mengikuti tradisi jahiliyah. Dibikin patung sendiri, dibikin seperti Hubal, Manah, Lata, Uzza, kita yang bikin sendiri, kita yang sembah langsung. Maka ini tidak berkenan. Ajaran hanif Nabi Ibrahim alaihissalam masih tersisa di beberapa orang di Mekah. Dan untuk kita ketahui juga bahwa yang pertama sekali membawa ajaran berhala ke Mekah sehingga mulai hilang millah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang Quraisy yang bernama Amru ibnu Luhai al-Khuzai, pemimpin kaum orang berada
dan sifatnya baik. Beliau pergi ke Syam untuk rihlat asy-syita'i was-shaif, untuk melakukan jalur dagang khususnya pada musim panas. Di Syam itu berkuasa Romawi yang beragama Nasrani. Maka dilihat ada patung yang disembah. Kata Amr bin Luhai, bagus juga yang seperti ini. Kenapa aku tidak copy pastikan ke Mekah? Lalu dibawalah contoh berhala, dibawa ke Mekah. Dan sejak saat itu orang-orang yang tadinya mengikuti millah Nabi Ibrahim sekarang beralih menjadi wathani, menyembah berhala. Dan ini pelajaran, dia orang berpengaruh, orang kaya, suka membantu orang miskin, dengan mudah bisa merubah karakter karena orangnya berpengaruh. Anda yang seperti ini dimiliki oleh orang-orang yang membawa kepada kebaikan. Kemudian Nabi SAW sering pergi ke Gua Hira. Disebutkan oleh Imam Ibn Hisham di sirahnya, kalau itu terjadi 3 tahun sebelum Nabi menerima wahyu. Artinya Nabi pergi ke sana turun lagi, nanti pergi ke sana turun lagi, khususnya di bulan Ramadan. Kemudian suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW yatahannas, beribadah di sana, dan ada suara yang menyapa. Coba kita bayangkan sendiri di atas gunung Jabal Nur, tidak ada kawan, tidak ada listrik, lalu ada saja orang yang menyapa. Kalau dibawakan ke kita, kira-kira bagaimana? Kita sendiri, tidak ada kawan, gelap, lalu ada saja suara yang menyapa. Saya yakin kita mungkin berhamburan. Tapi Nabi SAW jiwanya kuat, bukan orang yang pengecut. Hanya saja ini suara aneh yang didengar oleh Nabi SAW yang mengatakan, Iqra, bacalah. Nabi masih bisa jawab, kalau kita mungkin tidak tahu, ya sudah lari mungkin. Nabi masih bisa jawab, Ma ana biqari, saya bukan orang yang bisa membaca. Yang dimaksud oleh Nabi, saya ummi, tak bisa membaca tulisan. Lalu faghattani hatta balagha minni al-jahd, lalu aku dirangkulnya sampai dadaku sesak. Thumma arsalani, kemudian aku dilepaskan. Diulang lagi, Iqra, bacalah. Dijawab dengan jawaban yang sama, Ma ana biqari. Sampai 3 kali dilakukan. Kita tidak tahu siapa. Kemudian memang bentuknya ketika itu tidak seperti bentuk yang Allah ciptakan. Yang datang malaikat Jibril alaihissalam yang mempunyai 600 sayap. Hanya saja kali ini itu tidak Nabi lihat dalam bentuk aslinya. Singkat cerita jamaah yang muliakan, 3 kali dibacakan. Lalu kali ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu Nabi SAW yarjufu fuaduh, bergetar hatinya. Bagaimanapun ini peristiwa yang tidak biasa. Lalu Nabi SAW turun, dan ketika akan masuk rumah, Nabi sampaikan kepada istrinya, Zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku. Lalu masuk ke dalam, diselimuti. Ketika kondisi sudah mulai tenang, maka dikisahkan oleh Nabi SAW kepada istrinya Khadijah apa yang dialaminya barusan. Lalu Nabi sampaikan begini, Inni khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir dengan keberadaan diriku. Maksudnya peristiwa seperti ini takut menjadi pertanda buruk. Tapi Ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang sudah mengenal sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 tahun hidup bersama, mengatakan, Kalla la yukhzikallahu abada, sekali-kali tidak, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Lalu disebutkan alasan, innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawa'ibil haqq
Sesungguhnya engkau orang yang jujur dalam berkata, orang yang sangat menjaga silaturahim, wa taqri dhaifa, orang yang sangat memuliakan tamu. Engkau orang yang menolong dalam kebenaran. Disebutkanlah sifat-sifat baik oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Hanya saja ilmu beliau tidak sampai, tidak bisa untuk menerjemahkan, memecahkan teka-teki ini. Apa sebetulnya yang terjadi? Maka dibawanya suaminya ke sepupunya Waraqah ibnu Naufal, wa kana imra'an nasraniyya. Beliau ni lelaki yang beragama Nasrani, berarti ahlul kitab, sedikit banyaknya paham dengan masalah kitab, dengan masalah yang diceritakan dalam Injil. Lalu disampaikan kepadanya Waraqah ibnu Naufal, dan beliau lelaki yang sudah tua, matanya buta. Mada ra'aita ya ibn akhi? Apa yang engkau lihat wahai anak dari saudaraku? Lalu Nabi ceritakan apa yang dialaminya. Lalu kata Waraqah menyimpulkan, hadza an-namus. Ini adalah tanda, ini adalah petugas yang datang sebelumnya ke Nabi Musa alaihi salam. La in adrakani yawmuka la ansurannaka nasran muazzara. Andai ku dapati harimu ketika engkau berdakwah, maka sungguh akan ku dukung engkau, ku tolong engkau dengan pertolongan yang luar biasa. Tapi beliau sebutkan setelahnya, ya laitani jaza' iz akhrajaka qaumuka. Andai saja aku ni kuat seperti batang kurma yang masih kokoh, andai saja aku kuat nanti ketika engkau diusir oleh kaummu. Lalu Nabi terperanjat, aw mukhrijiyahum, betulkah mereka akan mengusirku? Lalu disampaikan oleh Waraqah, lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak ada satupun yang datang membawa risalah seperti yang kau bawa kecuali akan dimusuhi. Thumma lam yamshab hatta tuwfiya Waraqah. Kemudian tak berapa lama setelahnya ternyata Waraqah meninggal. Waraqah meninggal. Maka Nabi SAW sejak saat itu sudah menjadi Nabi. Kita lihat dari kisah ini jamaah yang muliakan, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, Nabi SAW beliau memilih untuk menyendiri ketika lingkungan sudah mulai rusak. Masyarakat tidak lagi logis cara berfikirnya. Kita yang buat sendiri, kita yang buat patung, kita pula yang menyembahnya, berharap untuk ditepis mudarat darinya atau berharap untuk didatangkan manfaat baginya. Dan semua ini hal secara akal pun tidak masuk. Bahkan salah seorang dari mereka ada yang membuat patung dari adonan kue, dimasukkannya ke dalam bekalnya, ke dalam tasnya. Tapi nanti ketika bekalnya sudah mulai habis, terpaksa Tuhannya dimakan. Ini tidak masuk lagi, tidak masuk secara akal. Maka Nabi SAW memilih untuk menyendiri kalau memang lingkungan tidak lagi mendukung. Hanya saja disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan orang lain dan bersabar dengan kezaliman mereka, dengan gangguan mereka, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dari gangguan mereka. Di sini kita lihat mana yang lebih besar faedahnya, kita berada di lingkungan itu atau mudaratnya. Bisakah kita mewarnai atau kebalikan kita yang diwarnai? Tidak usahlah kita sebut seperti pepatah orang kita, ikan di laut meskipun lingkungannya asin tapi dagingnya tetap manis. Tapi susah untuk orang sekarang ini. Biasanya dia lebur dengan lingkungan yang ada di sampingnya. Maka tentu kita lihat-lihat, jika keberadaan kita di suatu tempat malah bermudarat untuk diri kita, apalagi untuk agama, maka
pindah dari tempat itu. Wanita tidak boleh pergi sendirian, safar, perjalanan jauh sendirian. Tapi jika dia berada di daerah tempat orang kafir dan dia sudah muslimah, tidak bisa dia leluasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pindah. Dia safar meskipun sendiri dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Kemudian kita lihat jamaah yang dimuliakan, Nabi berada di sana mentafakuri penciptaan Allah Subhanahu wa taala, melakukan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian datanglah seseorang yang langsung mengatakan, "Iqra, bacalah." Apa yang dimaksud dengan iqra di sini? Yang dimaksud dengan iqra di sini adalah bacalah. Bukan maksudnya membaca tulisan, tapi yang dipahami oleh Nabi, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca karena memang Nabi kita ummi. Status Nabi kita tidak bisa membaca ini mendukung kebenaran wahyu. Andai Nabi SAW sudah membaca kitab-kitab sebelumnya, dibaca Taurat, dibaca Injil, dibaca Zabur, lalu bisa saja orang berfikir dia kan sudah belajar kitab sebelumnya, lalu dia ramu dan dia buat dalam bahasa Arab. Kalau Taurat dengan Ibrani, kalau Injil dengan Ibrani, sekarang maknanya dia bikin dengan bahasa Arab. Tapi tidak. Disebutkan di surah Al-Ankabut, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik, idzal lartabal mubtilun." Tak pernah engkau sebelumnya membaca kitab-kitab yang diturunkan, wa la takhutuhu bi yaminik, dan engkau pun tak pernah menuliskannya. Membaca tidak, menuliskan tidak. Lalu datang saja kalam yang suci, yang mulia, yang penuh dengan hikmah. Maka ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kalam yang dibuat-buat, bukan asatirul awalin, dongeng-dongeng orang sebelum kita, bukan. Ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada faedah fiqih kita ambil. Yang dimaksud dengan kata qara'a adalah melafalkan sesuatu dengan menggerakkan kedua bibir. Ini disebut dengan qara'a. Kalau Nabi membaca 11 ayat terakhir dari surat Ali Imran tatkala beliau bangun, dan ini sunnah yang mulai dilupakan dan diabaikan. Ini sunnah, awal kita bangun disapu muka agar tidak mengantuk lagi, lalu dibaca dari ayat "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim", sampai ayat 200, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Ini dibaca kita masih di ranjang kita. Setelahnya baru bergerak untuk ke hammam, untuk ke WC, berwudu, dan setelahnya salat. Yang dimaksud dengan qara'a, membaca dengan menggerakkan bibir. Bagaimana status salat orang yang dia salat tapi dia begini saja diam, bibirnya tidak bergerak, dia hanya membaca dalam hati? Apakah ini menurut ulama fiqih dianggap membaca? Ini tidak dianggap membaca. Ini kata ulama disebut dengan istihdar, menghadirkan ingatan, tapi bukan membaca. Maka dalam masalah fiqih yang disebutkan dalam hadis Nabi, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab." Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maksudnya orang yang tidak menggerakkan bibirnya membaca Al-Fatihah. Mau dibaca sir tidak masalah, mau dibaca jahar di salat jahar tidak masalah. Yang penting dibaca dengan menggerakkan kedua bibir. Dan Nabi SAW ketika membaca nampak gerak lihyahnya, jenggotnya. Ini membuktikan kalau Nabi SAW membacanya dengan menggerakkan bibir. Bahkan sebagian bacaan Nabi di salat sir, di salat zuhur, di salat asar, salat sunnah setelah maghrib, didengar oleh sahabat sedikit bacaan Nabi SAW. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di Sahih Bukhari, "Aku sering mendapati Nabi SAW melakukan salat 2 rakaat setelah maghrib di masjid. Lalu beliau membaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad." Berarti didengar oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian dibacakanlah, ditalqinkanlah ayat kepada Nabi SAW. Ini kunci dalam mengajarkan Al-Quran. Ditalqin, ada guru, ada murid.
Lalu guru mengajarkan kepada murid bagaimana cara pelafalan yang benar. Karena bagaimanapun kita bukan orang Arab, kita orang Indonesia, yang sebagian huruf tidak ada padanannya di bahasa kita. Ada huruf dhan, ada huruf ain, ada huruf kha, yang kemungkinan itu akan berbeda pelafalan orang kita dengan orang Arab, apalagi mereka yang terpengaruh dengan bahasa daerah. Saya punya murid di Jeddah. Setiap hari Jumaat kita dari Mekah ke Jeddah. Itu awalnya dimulai dengan tahsin. Kemudian bergilir 3 ayat pindah, 3 ayat pindah, 3 ayat pindah. Kalau suratnya pendek-pendek, maka satu surat selesai, pindah, dibaca lagi oleh yang lain surat yang sama, dibenarkan bacaannya. Maka ada saudara kita dari Jawa yang ketika itu kami pas membaca surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka sudah kita jelaskan idza zulzil zai, ini makhrajnya di ujung lidah yang diletakkan di belakang gigi seri bawah, dan suaranya agak tajam, za zizu, sudah kita ajarkan. Lalu dia baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahnya bagus, bismillahnya bagus. Pas membaca ayat idza juljilatil ardu jiljalaha, karena memang tak bisa membaca zai. Kalau dia panggil contohnya ustaz, ustazah, begitu, tak bisa pakai zai. Lalu saya bilang idza zulzilatil ardu zilzala, begitu Ustaz ya. Coba lagi ya. Idza juljilatil, gitu lagi dibaca. Lalu saya tulis di papan tulis besar-besar kata-kata yang ada huruf zainya, dan mudah-mudahan bisa untuk mendukung. Kita tulis 5 huruf pizza. Saya minta beliau baca pizza, pizza. Ketika membaca kata pizza fasih sangat, zainya tepat. Okey, ulang lagi, pizza, pizza. Okey, z ini masukkan ke surat yang dibaca. Okey Pak? Okey Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza juljilatil, lagi dibaca. Karena ini pengaruh bahasa daerah, ya. Maka perlu ditalqin, perlu dituntun. Malaikat Jibril di sini menuntun muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka 5 ayat pertama ini dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ceritakan kepada Ibunda Khadijah, Nabi ceritakan kepada Waraqah. Artinya Nabi sudah hafal. Berarti untuk di awal-awal begitu memang anak-anak kecil ditalqin oleh gurunya, baca diikuti, baca diikuti. Setelahnya disuruh murid mengulang 10 kali, 20 kali, 50 kali. Saya pernah mengajar di sebuah pondok tahfidz di Mesir. Maka memang diperlakukan untuk mereka pengulangan 1 ayat ini sampai 50 kali. Saya ada lihat seorang ibu-ibu masuk ke kelasnya dengan ustazah orang Mesir. Itu disuruh baca li'ila fi Quraisy itu 10 kali, 20 kali. Istirahat dulu, ulang lagi, ya. Sehingga hafalan kita bukan sekedar hafalan ingatan. Ingatan ini mungkin kita lupa, tapi hafalan kita juga hafalan lidah. Cobalah tes nanti. Kita baru bangun masih susah membuka mata baca Al-Fatihah, ya, insyaallah taala tidak salah. Kenapa? Karena sudah sering dilakukan, dilafalkan di lidah kita. Nabi SAW seperti tadi turun lalu menceritakan apa yang dialaminya kepada Ibunda Khadijah. Beliau masuk rumah dalam kondisi memang tidak stabil, tidak normal. Lalu sampaikan kepada Ibunda Khadijah, istrinya, zamiluni, tolong selimuti aku. Ibunda Khadijah tidak mendesak suaminya dalam kondisi begini. Apa yang terjadi? Coba cepat ceritakan. Tidak, kondisi tidak normal, jangan didesak. Ini juga pelajaran, kadang-kadang masalah tidak akan selesai dalam keadaan kondisi emosi kita tidak normal. Tunggu dulu sampai tenang dengan kepala dingin, setelahnya kita selesaikan. Kata orang kita, jangan bagarah jauh orang yang sedang litak. Karena memang kondisi tidak normal, makanlah dia dulu, kondisinya aman, setelahnya silakan mau bicarakan masalah apa. Nabi SAW sampaikan kepada Ibunda Khadijah setelahnya, aku khawatir ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi pada diriku. Lalu dibantah oleh beliau, maksudnya diluruskan, ditenangkan suaminya. Tidak,
Lalu disebutkan alasan kenapa Nabi tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturrahim, memuliakan tamu, jujur dalam berkata, kemudian kuat dalam menanggung beban, bukan orang yang patah mental cepat begitu saja, suka menolong dalam kebaikan. Yang seperti ini sifat-sifat orang baik. 15 tahun menikah, sudah sekian anak lahir dari rahimnya, tapi subhanallah, pujian terhadap suami ini masih langgeng, masih eksis. Ada sebagian yang ketika awal-awal menikah, Masya Allah, puji-pujiannya Masya Allah, ada pantunnya, ada puisinya. Engkau ibarat ini, engkau ibarat bunga melati, ya, tanpa dirimu hidup ini tidak berarti. Macam-macam lah disebutkan, ya. Sebentar-sebentar beli hadiah, sebentar-sebentar beli ini, sampai punya anak satu. Sudah punya anak satu, sudah mulai bahasa agak sedikit ketus-ketus. Nanti punya anak dua, sudah mulai agak kasar-kasar, diam-diam, banyak masalah, dan begitulah. Tapi Nabi SAW rumah tangganya dihiasi dengan mawaddah, sakinah mawaddah rahmah, meskipun sudah punya anak sekian. Lahir dari rahim Khadijah radhiyallahu anha 6 anak Nabi. Satu lagi lahir dari rahim Maria Al-Qibtiyah, budak yang dihadiahkan kepada Nabi oleh Raja Muqawqis dari Mesir. Lahir dari rahim Ibunda Khadijah radhiyallahu anha 4 putri dan 2 putra, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Lalu anak Nabi laki-laki Al-Qasim dan Abdullah. Semua anak Nabi, bahkan tambah yang satu lagi, 7. Kalau orang punya anak 7, mati 1, 7. Mati 1, tinggal 6, mati 2, tinggal 5. InsyaAllah biasa. Itu terjadi. Dan tidak satu orang yang ditimpa dengan itu. Tapi coba kita pikirkan, anak 7, mati 6, tinggal 1 lagi. Nabi hidup, semua putrinya meninggal kecuali Fatimah. Nabi hidup, semua putranya meninggal semuanya. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim juga meninggal di saat gerhana matahari. Ini subhanallah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, ujian yang luar biasa. 2 kali ujian kita. Sebutkan dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Summa, kemudian, berarti kemudian ini jaraknya jauh nih. Kemudian yang mirip-mirip dengan itu, fal amsal, dan yang mirip-mirip dengan itu. Dan Nabi kalau demam 2 kali panas yang dirasakan oleh demam kaum muslimin biasa. Jika kita panas kita 40, berarti Nabi kalau demam 2 kali. Inni u'aku kama yu'akur rajulani minkum. Sesungguhnya aku ditimpa panas seperti 2 orang di antara kalian ditimpa panas. Berarti 40, Nabi 80. Tapi subhanallah, wallahi tak pernah sekalipun dalam seumur hidup kita salat, lalu ada saja orang datang membawa kain, membawa tali, mencekik leher kita sedang salat. Wallahi tak ada. Dan itu ada diberlakukan ke Nabi kita, orang terbaik di muka bumi ini. Nabi pernah salat, lalu datang saja Abu Jahal mengatakan kepada orang-orang Quraisy yang ada di situ, man ya'ti bisana jazurin fayadha'ahu ala katifi hadzal rajul. Siapa yang mau mengambilkan perut onta yang belum dikeluarkan lagi isinya, yang tadinya disembelih dagingnya diambil, perutnya ditinggal, masih ada tahinya di sana, maka dia letakkan di atas pundak dia yang sujud ni. Ayu'affiru ahadu Muhammadun wajahahu fit turabi baina adhhurikum. Apakah dia bisa leluasa saja sujud begitu di hadapan kalian? Maka itu dilakukan. Maka banyak ujian Nabi SAW. Di kampung sendiri diusir, kampung halaman tempat lahir, keluar pergi ke Taif untuk mencoba membuka lahan dakwah baru, ternyata dilempari sampai berdarah. Mau masuk lagi ke kampung sendiri, harus minta perlindungan kepada orang kafir, Mut'im ibnu Adi. Mau masuk rumah sendiri, minta izin dulu ke orang lain. Wal'iyazubillah. Luar biasa. Hijrah ke Madinah. Kemudian 6 tahun setelahnya ingin umrah, masuk ke kampung lagi, kampung sendiri. Sampai di Hudaybiyah, 20 kilo dari Masjidil Haram, disuruh pulang lagi ke Madinah 400 kilo.
Padahal perjalanan yang ditempuh 8 hari 10 hari karena membawa kambing yang digiring. Berarti tidak bisa leluasa, disuruh pulang lagi. Niat kita untuk masuk ke kampung sendiri. Ini luar biasa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah pada umur 25 tahun dan Ibunda Khadijah menurut perkataan yang lebih masyhur menikah pada umur 40 tahun sebelumnya juga telah menikah dengan 1 atau 2 orang sebelumnya. Sekarang kita coba telaah, dan ini juga disampaikan oleh para ulama. Jika lahir dari rahim Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ada 6 anak, dan biasanya anak setiap lahir itu berjarak 1 tahun atau 2 tahun. Kalau contohnya anaknya ada 6, lalu menikah pada umur 40 tahun, tidak mungkin langsung melahirkan. Umur 41 baru melahirkan. Kemudian umur kurang lebih 43 lahir lagi. Kemudian 45. Kemudian 47. Kemudian 49 dan yang ke-6 umur 51. Untuk status orang Arab yang lebih cepat haidnya dimulai daripada orang Indonesia, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu umur 9 tahun sudah digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah haid, karena sudah baligh. 9 tahun. Berarti lebih cepat haidnya, dan biasanya orang yang lebih cepat haidnya lebih cepat menopausnya. Dan dengan kondisi musim panas, musim dingin, ini juga berpengaruh kepada tubuh seseorang. Kata para ulama yang menelaah ini, agak kecil kemungkinan umur 51 masih bisa melahirkan, dan itu di Arab sana. Maka ada sebagian mereka yang mengatakan, memilih pendapat yang lain, umurnya ketika itu 28 tahun. Sebagian mengatakan umurnya ketika itu 33 tahun. Tidak ada dalil yang pasti, tidak 40, tidak 28, tidak 33, tapi kemungkinan besar umurnya belum lagi sampai 40 tahun. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ini menemani suaminya sampai tahun Amul Husni, tahun ke-10 atau tahun ke-9, lalu meninggal. Dan tidak ada wanita yang melahirkan anak Nabi yang berstatus istri kecuali beliau. Adapun Maria statusnya sebagai budak. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha membawa suaminya ke Waraqah. Ini pelajaran. Kalau kita tidak paham tentang suatu masalah, jangan coba-coba berfatwa sendiri. Serahkan kepada yang lebih berilmu. Siapa yang lebih berilmu dalam masalah ini? Sepupunya Waraqah ibnu Naufal. Di bawah Nabi diceritakan dan sebutkan apa yang Nabi alami di Gua Hira. Waraqah ibnu Naufal, sebagaimana kita ceritakan, beliau membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai nanti aku masih bisa mendapati harimu, andai saja aku masih kuat, akan kutolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Apakah lafaz seperti ini sudah bisa menjadikan seseorang masuk Islam? Status Waraqah ini bagaimana? Waraqah bin Naufal, beliau tak ada mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat yang biasa dibaca bagi orang yang ingin masuk Islam. Tapi kita dapati di beberapa hadis di Sunan At-Tirmidzi, ada juga di Sahih Ibnu Hibban dan yang lain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi melihat Waraqah fi hayatin hasanah, dalam kondisi yang baik. Di riwayat lain didapati dalam mimpi beliau memakai sutra dari istabraq, sutra yang sedikit tebal dan berwarna putih, dengan wajah yang senyum. Berarti kalau begini nasibnya di alam sana baik, dan ulama memasukkannya juga dalam kategori sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat adalah siapa yang melihat Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Melihat Nabi dalam keadaan beriman tapi mati murtad, tak masuk. Atau mati dalam keadaan beriman tapi tidak melihat Nabi, bukan sahabat. Boleh jadi kita mati dengan mengucapkan la ilaha illallah, tapi kita bukan sahabat, karena kita tidak pernah bertemu dan melihat Nabi salawatu rabbi wassalamu alaihi. Waraqah bin Naufal sudah tua,
Meskipun tidak akan mampu, dan harapan beliau pun tidak akan terjadi. Andai saja aku bisa menjadi kokoh seperti batang kurma. Mana pula beliau sudah tua, bahkan sudah buta. Tapi subhanallah, di sini pelajaran ada keinginan, ada hasrat, ada semangat untuk membela agama ini meskipun sudah tua. Andai contohnya dari dulu ini terjadi, maka aku akan menolongmu. Tapi bagaimanalah, kita memang tidak punya lagi kekuatan. Tapi orang yang berniat, yang biasa melakukan amal saleh, tapi terhalang karena usia, terhalang karena dia sakit, terhalang karena dia safar, dia sering melakukan salat duha, dia sering melakukan puasa, dia sering melakukan salat tahajud, dan tidak dia tinggalkan. Hanya saja ketika dia sakit tak bisa melakukannya, ditulis baginya pahala seperti dia melakukannya ketika sehat atau muqim. Ini subhanallah, merutinkan suatu amal, ini pahalanya tidak putus. Apa yang disebut dengan lahum ajrun ghairu mamnun, salah satunya ini pahala yang tak putus-putus, yaitu pahala yang masih mengalir meskipun kita tidak lagi melakukannya. Dan ini sangat kita butuhkan, membiasakannya, karena di hari tua nanti nikmat akan semakin berkurang, mata semakin kabur, tulang semakin rapuh, kepala sudah semakin putih, dan semua kita mungkin akan mengalaminya. Maka yang seperti ini kita rutinkan sebelum masa itu datang. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqa, di surat Yasin. Afala yaqilun? Siapa yang kami panjangkan umurnya, mulai sedikit-sedikit kami kembalikan, kami tangkis, kami balikan dia ke penciptaannya. Yang dahulu lemah, tak bisa berjalan ketika bayi, lalu nanti akan mulai begitu. Yang dahulu menangis karena mungkin sakit, karena begini, akan ada satu masa yang juga mungkin akan menimpa kita nanti ketika di usia senja. Kemudian jamaah yang dimuliakan, disebutkan juga di sini oleh Waraqah, tidak ada satupun yang akan datang membawa apa yang kau bawa kecuali dimusuhi. Ini kaidah bahwasanya siapa saja yang istiqamah dalam agama akan ada tantangan, akan ada cobaan. Tidak mulus seperti jalan yang ditaburkan di sana bunga-bunga. Oh bukan. Jalan dakwah ini jalan yang penuh dengan tantangan. Dituduh gila, dituduh tukang sihir, dituduh dukun, dituduh berdusta, dituduh uzun telinga. Maksudnya apa? Apa saja yang dia dengar, dia benarkan, dia nukil ke orang lain, dia pindahkan. Tak ada teliti sedikit pun. Macam-macam lah tuduhan yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi itu tidak memgoyahkan keimanannya, dan Nabi terus jalan. Dan jangan kita memilih pendapat seperti pendapat jumhur. Jumhur yang saya maksud ini kebanyakan orang, kebanyakan masyarakat. Kemana masyarakat condong, kita ke situ condong, supaya nanti tidak. Condong kita kepada kebenaran menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Quran, ini dalam sunnah, begitu dipahami oleh para ulama, maka kita ikuti itu, bukan mengikuti kebanyakan hawa nafsu orang. Disebutkan dalam surat Al-An'am di juz ke-8 halaman pertama, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau taati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu. Orang redha dengan kita begini, berada contohnya dalam posisi begini, kita rubah posisi, yang tadi redha tak redha lagi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ridhan nas ghayatun la tudrak. Mencari ridha orang itu tujuan yang tidak mungkin dicapai. Mustahil semua orang redha. Kalau kita bisa membuat semua orang redha dengan kita, lebih hebat lagi kita dari Nabi, bahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah semua orang redha dengan Allah ta'ala? Iblis ketika dia sudah dicap untuk masuk ke neraka, katanya, qala rabbi bima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, engkaulah yang menjadi penyebab aku ini sesat. Berarti Allah yang salah jadinya. Kemudian orang musyrik pun melakukan begitu, kami menyembah berhala karena ini kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin kami melakukannya. Iya, Allah berkehendak dengan kehendaknya yang sempurna, tapi Allah memberikan akal dan memberikan syariat. Yang benar diikuti, yang salah jangan diikuti. Dan ini kita bisa memilih. Wahadainahun najdan, kami berikan mereka dua jalan. Maka jangan mengikuti kebanyakan orang, hawa nafsu orang, kita nanti akan susah. Ada kisah yang masyhur juga di Arab sana, namanya kisah Joha. Joha ini berjalan dengan ayahnya yang sudah mulai lanjut usia.
Disebutkan mereka berjalan dengan keledainya. Cuma keledainya tidak terlalu besar. Awalnya adalah ayahnya yang naik, Johannya yang di bawah. Johannya ini masih kecil juga, masih anak-anak. Lalu melewati suatu kaum. Mereka berkomentar, bapak ini tidak sayang kepada anaknya. Sudah jelas kita yang besar, anak kecil, anaklah yang dinaikkan ke atas keledai, kita yang turun. Ini ucapan. Lalu termakan pula oleh mereka. Betul. Nanti kita caci dicela orang. Lalu dibalik, anak yang naik, ayah yang turun. Melewati kaum yang lain, kata kaum ini, anak ini tidak beradab sama sekali. Sudah jelas orang tuanya tua, ayah pula yang disuruh di bawah. Ayahlah yang naik ke atas, dia yang turun. Cuma kalau dilakukan begitu, kena lagi seperti yang pertama. Lalu mereka naik berdua di atas punggung keledai. Lalu melewati orang, kata orang lain, katanya ini keduanya memang kurang beradab. Sudah jelas keledainya kecil, kenapa dinaiki dua-dua? Mana pula dia kuat? Lalu didengar lagi, masuk lagi, turun mereka berdua, berjalan kedua-duanya bertiga dengan keledai. Lalu kata orang di sana lagi, dilewati lagi, orang ini sama saja tidak berakal. Sudah jelas keledai di bawah lalu tidak dinaiki. Kalau tidak dinaiki untuk apa di bawah? Salah lagi. Lalu akhirnya mereka cari kayu, mereka ikat kedua kaki keledai, lalu mereka tandu. Mereka bawa seperti membawa tandu. Ini subhanallah akibat dari mengikuti orang di sini, mengikuti orang di sini. Ikuti kebenaran meskipun kita sendiri. Itu yang jamaah. Kemudian jamaah dimuliakan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya, apakah Ibunda Aisyah telah lahir ketika Nabi umurnya 40 tahun? Ibunda Aisyah ketika sudah hijrah di Madinah, sepulangnya Nabi dari suatu perang, maka umur Ibunda Aisyah masih 9. Nabi umur 40 tahun sampai 53 tahun di Mekah. Sementara Ibunda Aisyah ketika Nabi umur 53 tahun, masih berada 2 tahun lagi umurnya 9 tahun. Berarti Ibunda Aisyah belum ada lagi ketika Nabi umurnya 40 tahun. Terus dari mana Ibunda Aisyah menceritakan ini? Beliau istri Nabi dan berada di rumah Nabi. Apa salahnya kalau memang Nabi menceritakan itu kepadanya? Kita kejadian mungkin ketika kita SD, kita ceritakan ke cucu ini, ke orang ini, ke orang ini, ke orang ini, banyak yang tahu. Kemudian andai contohnya dianggap, oh tapi kan sanadnya terputus, berarti beliau kan tidak ada ketika peristiwa itu terjadi. Tapi ada kaidah dalam ilmu hadis namanya mursal sahabi. Sesuatu yang diriwayatkan oleh sahabat meskipun beliau tidak ada di tempat, tapi sahabat statusnya beda dengan kita. Sahabat orangnya jujur, sahabat adil radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka statusnya tidak sama dengan kita. Dengan begini jamaah, orang yang sudah Allah berikan rekomendasi ikuti. Orang yang sudah Allah berikan rekomendasi masuk surga, ikuti bagaimana cara mereka beriman, cara mereka berakhlak, cara mereka berakidah, cara mereka ibadah. Dengan begitu insyaallah taala kita sampai ke tempat yang selamat, karena mengikuti jalan orang yang selamat, mengikuti jalan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih tentang masalah turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, kemudian wahyu itu terputus. Maksudnya 5 ayat pertama, setelahnya terputus sekian lama. Ada mengatakan 40 hari, ada mengatakan sekian bulan. Sampai ada seorang wanita yang mengatakan ini Tuhannya sudah melupakannya. Dan pernyataan ini kemudian dibantah dengan ayat di surat Wadduha, Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak melupakanmu begitu saja. Setelahnya baru turun surat Al-Muddathir. Nabi sedang berada di luar, fa idza malakun bil hira'i ja'ani. Ternyata malaikat yang datang di Gua Hira datang lagi. Berlari Nabi ke rumahnya dalam keadaan posisi, dalam keadaan tidak normal, kurang stabil. Zammiluni, zammiluni, dasiruni. Tolong selimuti aku, tolong selimuti aku. Lalu diselimuti Nabi SAW. Turun setelahnya, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, sampai ayat terakhir. Berarti surat pertama yang turun adalah surat Al-Alaq 1-5.
Tapi surat pertama yang turun sempurna dari awal ayat sampai akhir surat, dari awal surat sampai akhir surat, ini surat Al-Muddathir. Berarti sisa dari ayat surat Al-Alaq. Al-Alaq ada berapa ayat? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada berapa ayat? 19. Berarti masih ada 14 ayat lagi yang kemudian turun. Iya. Setelahnya disebutkan kalau Nabi ketika diproses waktu putusnya wahyu, ada riwayat tadi di Sahih Bukhari. Saya sebutkan ini dan sudah setelahnya saya tutup insyaallah taala. Disebutkan kalau Nabi ketika wahyu lama putus, beliau sangat terbebani. Lalu pergi ke tepi jurang dan akan bunuh diri. Liyataradda, supaya Nabi jatuh bunuh diri ke bawah. Riwayat ini ada di Sahih Bukhari, tapi ulama sepakat kalau ternyata riwayat ini bukan dari perkataan Ibunda Aisyah, tapi dari perkataan muridnya Ibunda Aisyah, seorang tabi'in, Muhammad ibn Shihab ibn Muslim az-Zuhri. Maka riwayat ini tidak sahih. Tidak mungkin seorang Nabi pilihan Allah Ta'ala itu memilih jalan untuk bunuh diri. Ini tak ada ceritanya, dan ini tidak benar. Ada berarti sedikit lafaz di Sahih Bukhari, dan dalam hadis yang panjang di sini tidak benar. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Sudah ya, jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pagi ini memberikan keberkahan kepada kita seperti doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku di pagi-pagi sekali, dan mudah-mudahan pagi ini kita dapat berkah dan berlanjut sampai nanti kita bertemu dengannya. Wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.